Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang materi tema 3 pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Karena sebentar lagi di bulan ini insya Allah di tiap sekolah itu akan PTS di Jakarta ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Perhatikan karakteristik berikut. 1. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Kemudian 2. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. 3. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. 4. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Karakteristik dari setiap seri ditunjukkan karakteristik dari rangkaian seri ditunjukkan nomor. Jadi soal IPA ini tema 3 itu berhubungan dengan rangkaian listrik. Ingat rangkaian listrik itu ada dua, ada rangkaian seri ya, lampunya langsung terhubung, dan juga ada rangkaian paralel. Paralel itu yang bersusun gini. Nah, paralel. Kalau seri itu dia langsung terhubung semua, jadi nggak nyusun kayak gini. Nah, berarti karakteristik yang tepat yang mana? Nomor 1 jawabannya adalah C. Jadi cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Nomor 2, salah satu keuntungan menggunakan rangkaian seri, yaitu akan menghasilkan nyala lampu yang, nah 2 ini apa? Kalau menggunakan rangkaian seri, maka nyala lampunya itu tidak terbagi kayak gini. Jadi nyala lampunya dia lebih lebih terang. Kayak gitu ya. Terus nomor 3, gambar tersebut merupakan gambar dari rangkaian. Nah, kalau kita lihat di sini ada rangkaian listrik lampunya ini bersusun. Sedangkan yang ini langsung menyambung. Ya, berarti di sini ada rangkaian paralel dan juga ada rangkaian seri. Nah, kalau dalam satu sirkuit rangkaian listrik itu ada dua, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri, maka disebut sebagai rangkaian campuran. C jawabannya. Nomor 4, saklar merupakan perangkat yang digunakan untuk. Nah, nomor 4 ini saklar ini apa? Saklar ini yang biasa kita buat nyalain lampu tuh. Yang ceklak ceklek ceklak ceklek. Nah, berarti apa ini jawabannya? Jawabannya adalah A, menghubungkan atau memutus arus listrik. Kalau kita mutusin arus listrik, lampunya mati. Kalau kita menghubungkan arus listrik, lampunya nyala. Lanjut nomor 5. Alat yang berfungsi sebagai pengaman saat terjadi hubungan singkat atau korsleting atau kelebihan beban pemakaian listrik adalah, nah ini alatnya disebut B, sikring. Nah, jadi itu untuk mengatasi atau sebagai pengaman agar tidak terjadi hubungan singkat korsleting. Karena nauzubillah min dzalik ya, hubungan singkat korsleting listrik itu dapat menyebabkan kebakaran. Nauzubillah min dzalik. Nomor 6, lampu lalu lintas traffic light menggunakan rangkaian. Nah, kadang kita kalau di jalan raya kan sering ngeliat ya lampu lalu lintas ya, yang merah, kuning, hijau. Nah, itu dia menggunakan rangkaian listrik. Tapi rangkaian listrik yang ada di lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi jawabannya adalah A. 7. Rangkaian listrik paralel lebih efisien dalam menghantarkan tegangan karena, nah jawabannya apa? 7 adalah D. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Jadi kalau misalkan ada listrik masuk ke sini, listriknya akan terbagi menjadi dua ya. Satu ke atas, satu ke bawah. Itulah alasannya kenapa tegangannya sama besar. Kak, efisien itu artinya apa? Efisien itu artinya kayak lebih hemat gitu, bahasa sederhananya. Jadi lebih hemat, kemudian lebih apa ya? Ya lebih hemat ya jatuhnya ya, efisien. Terus 8. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara, nah dia disusun secara apa? Secara sejajar. Jadi dia sejajar, kemudian ke bawah, sejajar ke bawah. Lihat ya, ini yang disebut sejajar. Kalau di matematika
simbol sejajar itu kan kayak sama dengan. Nah, jadi jawabannya C, sejajar. Nomor 9, bahan yang tepat digunakan untuk menghantarkan listrik jelas ya, yaitu C, tembaga. Mengantarkan listrik disebut konduktor. Terus 10, perhatikan rangkaian lampu yang ada di rumahmu. Umumnya rangkaian lampu yang digunakan di rumah-rumah adalah rangkaian B paralel. Agar kalau satu lampu mati, yang lampu lain tidak mati. Makanya disebut rangkaian paralel. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.